Hey guys, terima kasih telah klik video ini. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan atau bukan menjelaskan ya, lebih cenderung menceritakan kisah horor yang dialami oleh seorang yang bernama, sebut saja si Fitri ya. Karena ini dia kemarin menchat saya mengechat, maksudnya mengirimkan ceritanya itu lewat WhatsApp saya pribadi. Dan ini kejadiannya benar-benar real yang dia alami. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dia mengalami kejadian horor ini di toko sepatu, yang kurang lebih toko-toko alat untuk alat sekolah. Dan kebetulan rumah si Fitri ini dengan tempat kerjanya itu sebenarnya nggak terlalu jauh banget, jadi ya jarak dia kerja sama rumahnya itu ya dekat sebenarnya. Dan tempat dia bekerja sebenarnya ada 3 cabang ya. Yang satunya sebut saja di daerah G, tapi saya nggak mau sebut ya karena ini disamarkan. Terus yang ketiga ada di sebut saja si S. Dan kemudian si bos punya toko tersebut memiliki 7 karyawan, yang 4 karyawannya ditempatkan di daerah pusat. Nah, kebetulan si Fitri ini kebagian di toko pusat, jadi ya mengikuti dari 4 itu dia menjadi salah satu yang terpilih lah pokoknya. Dan singkat cerita, kurang lebih selama 3 bulan bekerja di pusat yang berada di daerah, sebut saja daerah G lah, intinya disamarkan, si Fitri ini ada masalah dengan karyawan yang ada di sana. Jadi ya di sini dia nggak jelasin ya perkara masalahnya apa, pokoknya dia bilang ada masalah dengan staf karyawan yang sudah jaga lama di pusat G tersebut. Terus singkat cerita, sebut saja si A ini yang sebelumnya menjaga di toko pusat G tersebut akhirnya pun pindah, dan si Fitri inilah yang menggantikan di toko pusat G tersebut, karena ya emang si A ini sudah pindah di pusat yang lain. Dan kemudian singkat cerita si Fitri ini menjawab ya fine-fine aja, katanya iya aja, ikut kata apa senior, kurang lebih seperti itulah singkat cerita. Nah, setelah si Fitri ini masuk atau menjaga ke dalam toko tersebut, dia sudah ngerasa bahwasannya aura yang ada di toko ini tuh kayak pengap, terus suasananya tuh nggak enak kayak dia jaga toko sebelumnya. Jadi sudah berbeda auranya, bahkan dia kayak ngerasa ya kayak nggak enak gitulah. Dan singkat cerita nih, katanya ada yang bilang bahwasanya di toko tersebut ada sesosok genderuwo yang menjaga di toko tersebut. Itu menurut cerita mistisnya ya, namanya juga cerita kan, bisa benar bisa tidak. Jadi si Fitri berpikir mungkin ya cuman cerita, atau mungkin ya cuman mungkin dulu ada sekarang sudah hilang tak kemana, kan bisa jadi ya. Mikirnya ya positif aja, yang penting Fitri berpikirnya begini, yang penting saya nggak ganggu dia nggak bakalan ganggu saya. Nah, setelah itu si Fitri kemudian menjaga di toko tersebut dengan ditemani oleh 1 orang. Ini masih pertama, jadi dia belum sendirian pertama kali. Dan itu sayangnya berjalan cuman 1 minggu. Jadi dia ditemani jaga di toko tersebut cuman 1 minggu. Setelah 1 minggu berlalu, dia kemudian disuruh untuk menjaga sendiri, jadi nggak ada yang menemani. Terus si Fitri ini bilang bahwasanya di lantai 3 atau lantai yang paling atas itu ruangannya benar-benar sangat besar. Terus di lantai yang kedua itu kosong, masih belum ditempati apa-apa. Jadi ya gimana ya, keadaan toko besar terus dia jaga sendiri. Terus singkat cerita dia bilang bahwasanya ya mau gimana lagi, namanya juga jadi karyawan toko, ya berani nggak berani, mau nggak mau ya ikut apa kata atasan kan, kurang lebih dia bilangnya seperti itu. Tapi nih, setelah 1 bulan jaga di toko tersebut, kejadian seram pun mulai ia rasakan. Ketika saat itu dia menjaga di toko tersebut, dia sebenarnya sebelumnya sudah merasakan atau mendapatkan firasat atau feeling lah
yang kurang begitu enak. Kan biasanya suasananya ya nggak gimana-gimana, tiba-tiba dia ngerasa kayak nggak enak gitu, pokoknya auranya beda lah. Nah, setelah menjelang jam 10 malam, akhirnya dia pun ngerasa di dapur toko tersebut kayak ada seseorang yang lagi ngawasi. Terus ditambah lagi, sebelumnya dapur tersebut ketika siang hari, matahari itu bukan matahari, kayak cahaya matahari itu nggak bisa menembus di dapur tersebut. Jadi ruangan dapur tersebut gelap, pengap, nggak pernah terkena sinar matahari. Terus ditambah lagi, lampu yang ada di dapur tersebut itu mati, nggak ada pencahayaan sama sekali lah intinya. Ya terus singkat cerita, si Fitri ini pun akhirnya ya kayak bodo amat lah, cuek-cuek aja lah intinya, nggak terlalu memikirkan hal-hal yang aneh lah intinya, ya berusaha untuk tenang dan nggak mikirin macam-macam. Terus kemudian karena dia sudah ibaratkan jenuh di toko sendirian, dia memutuskan untuk membunyikan lagu lah intinya, untuk ya supaya nggak jenuh, nggak ada suasana keramaian atau teman kan ya jenuh, jadi dia memutuskan untuk memutar lagu. Terus singkat cerita, dia pun akhirnya mendengarkan suara orang yang lagi mandi, padahal udah jelas dia di toko itu sendiri. Nah, terus siapa yang mandi malam-malam di toko? Terus singkat cerita, kemudian dia ya kayak mikir kayak, alah itu mungkin air hujan yang bocor atau mengalir lah intinya, nggak terlalu mikir yang macam-macam, karena ya emang di luar lagi hujan ya waktu itu. Jadi dia berpikir alah itu cuman air hujan lah mungkin. Nah setelah itu kemudian ketika waktu sore hari ya, kemudian kebetulan toko tersebut kan lagi ramai kan, yang sebelumnya sepi tiba-tiba ramai lah, kan rezeki tiba-tiba datang gitu aja. Jadi si Mbak Fitri ini nggak terlalu mikir yang aneh-aneh kan, karena ya sudah ramai, jadi ya pikirannya pun nggak ke situ lagi, nggak terlalu mikir aneh-aneh. Nah tiba-tiba setelah menjelang maghrib, dia dengar suara ketukan dari dinding. Jadi kayak dinding itu ada yang ngetokin gitu, dan itu suaranya pun kencang. Keadaan waktu itu sehabis sholat maghrib, kurang lebih sekitar jam-jam 9-an malam lah, sekitar 9-10 malam lah. Sekarang kalian bayangin, siapa coba yang mau iseng ngetuk dinding hingga suaranya tuh keras. Namun kejadian mistis pun tidak berhenti di situ. Ternyata dia juga mendengarkan suatu suara, kayak suara misterius di lantai kedua, yang lantai yang kosong itu. Dan dia mendengarkan suara misterius di lantai 2 tersebut, kayak ada suara injekan kaki. Tapi suara tersebut itu benar-benar keras banget, nggak kayak umumnya kaki manusia. Terus itu kaki siapa coba? Kayak jenis gempa yang sangat kencang, tapi pas waktu itu nggak ada gempa. Terus siapa? Kemudian dia kan kaget, kemudian dia langsung melihat di atas tangga, sebenarnya ada siapa sih di atas. Karena suaranya itu ketika dideketin sudah berhenti, jadi dia mikirnya alah nggak tahu siapa lah, pokoknya masih berpikiran positif. Bayangin sudah berkali-kali dapat gangguan masih mikir positif. Gangguan tak berhenti sampai di situ. Ternyata di lantai paling atas, lantai ketiga, itu kayak ada suatu aktivitas orang yang sedang kayak menyeret-nyeret bambu lah kurang lebih. Padahal sudah jelas di lantai 3 itu tidak ada siapa-siapa. Keadaan jam 10 malam, dan Fitri ini pun mikirnya alah mungkin orang yang lagi membuat kandang ayam. Bayangin aja tuh, tetep mikirnya tuh nggak macem-macem, padahal sudah bertubi-tubi gangguan misterius yang dialami. Jadi posisi kasir itu kan menghadap ke kiblat, dan otomatis lantai 2 dan kasir dia untuk jaga itu jaraknya kan ya nggak jauh, jaraknya kan deket banget, cuman di belakang kasir yang dia biasanya untuk melayani pembeli. Terus kemudian di lantai ketiga kan kosong kan, tapi di lantai ketiga itu ada kayak sebuah rak piring atau rak apapun lah intinya itu,
dia mendengar bahwasanya rak tersebut tuh kayak ada yang lagi seret gitu. Padahal lantai atas itu udah bener-bener kosong, nggak ada siapapun. Terus kemudian suara tersebut kan kayak di ruangan rapat, kalian pasti tahu sendiri lah, kayak menggema itu kan, pasti dari bawah suaranya itu kan keras banget. Terus jelang 5 menit kemudian, si Fitri ini baru menyadari bahwa dia diganggu oleh sosok makhluk yang misterius. Langsung kemudian dia lari keluar dari toko sampai nangis ketakutan. Dan tapi ketika dia keluar dari toko, anehnya di luar toko itu kan ada jalan raya kan, terus di toko itu kan kayak ada toko-toko lain lah di sampingnya. Jalan raya sepi, toko tutup, nggak ada orang sama sekali. Ini kalau saya mikir-mikir, kayak apa ya, kejadian yang ada di adegan film horor kan. Biasanya kejadian film horor kan seperti itu, diganggu dalam rumah, ketika keluar dari rumah di jalan raya tahu-tahu sepi. Benar-benar apes banget sih kalau menurut saya. Namun dia bilang kepada saya bahwasanya biasanya ada satu toko yang itu bukan toko sih, lebih cenderung warung atau kafe ya. Biasanya itu hampir setiap hari itu ramai. Ada ya biasanya anak muda yang nongkrong untuk biasanya beli kopi, beli rokok dan lain-lain. Entah kenapa pas waktu kejadian yang dialami itu tiba-tiba tutup dan sepi. Bener-bener aduh gimana ya kalau saya mikirnya, serem banget sih. Kemudian kan dia sudah bingung kan, karena ya emang jalan sudah sepi, toko tutup, gak ada orang. Dia memutuskan untuk menelpon bosnya untuk minta bantuan sambil dia menangis ketakutan. Lalu setelah dia menunggu kurang lebih 36 menit, barulah si bosnya ini langsung datang ke toko yang dijaga oleh Fitri itu tadi. Terus habis itu kan si bosnya sudah datang kan, sudah datang, terus ditanya, bosnya nanya kepada Fitri ini, nanya begini kok bisa diganggu begini. Fitrinya jawab, pokoknya basa-basi lah. Terus kemudian si bosnya bilang bahwasanya emang iya, di toko yang kamu jaga itu, kata bosnya seperti itu ya, ada sekitar sosok misterius yang menunggu di sana yang sudah cukup lama. Jadi toko tersebut sudah ada penunggunya. Terus setelah si bosnya ini menceritakan semua tentang seluk-beluk dari toko tersebut sebelumnya apapun itu, dan si Fitri ini tidak menjelaskan secara valid ya, intinya pokoknya menjelaskan singkat seperti itu. Dan kemudian cerita ini pun berakhir. Ini cerita yang masih dialami kemarin-kemarin ya, ketika dia ngirim chat ke saya, terus saya punya inisiatif, wah ini kayaknya bagus ini dijadikan konten. Ya mungkin cukup sekian ya untuk pembahasan kita kali ini. Bila kalian suka dengan cerita horor ini, bisa dikasih tombol like, komen, jangan lupa pula untuk di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap saya ada video uploadan terbaru. Oh ya, seperti biasa, jangan lupa kalian tonton video saya di samping kiri saya ini. Barangkali tertarik. Oke, terima kasih telah menonton. Saya Randy and bye. Capek. Ini codingnya lama banget. Terima kasih teman-teman.